welcome back to our English class. Today we have be allowed to and be supposed to. Please enjoy watching the video. These are what we are going to learn in this meeting. First, be allowed to in permission. Here we're going to talk about modal auxiliaries or modal verbs which can be used for expressing permission. And we're going also to learn how to use be allowed to in expressing permission. Next, we're going to have be supposed to in obligation. It covers modal auxiliaries for expressing obligation and how to use be supposed to in expressing obligation. Let's get started. Be allowed to. Well, before talking more about be allowed to, let's review a little bit about modals in expressing permissions. There are several modals that can be used to express permissions. They are can, could, may, and be allowed to. Dan di pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas tentang penggunaan modal untuk menunjukkan permissions ya. We have can, could, may, and be allowed to. Let's review one by one. Kita lihat satu persatu. Can. Can is the most direct or casual modal. Jadi can adalah bentuk yang paling umum dipakai ya untuk mengekspresikan izin. Nah, biasanya can ini dipakai pada casual atau informal communication, misalnya antara teman atau antar keluarga atau orang yang sudah dekat. Misalnya kita lihat di sini ada asking permission, can I go to the toilet? And then giving permission, you can submit the paper next week. Jadi bentuk can adalah bentuk yang paling umum digunakan untuk expressing permissions ya. Next is could. Could is more formal than can. Jadi bentuk could ini lebih formal daripada can. Kalau can tadi kan dipakai untuk informal atau casual communication ya. Kalau could dia dipakai untuk formal communication. Biasanya dipakai misalnya antara student to teacher, siswa ke gurunya, atau misalnya children to parents, anak-anak ke orang tuanya, karena biasanya conversation ini akan lebih sopan ya. Si anak akan menunjukkan kesopanan, jadi makanya modal yang dipakai adalah could. Misalnya di sini untuk asking permissionnya, meminta izin, could I read this book, Miss Janet? Bisakah saya membaca buku ini, Miss Janet? Nah, and then giving permission. Jadi seorang siswa berkata pada gurunya, you could sit on the sofa. Anda bisa duduk di sofa. Nah, could di sini dipakai untuk menunjukkan politeness, kesopanan atau formalitas ya. Next is may. Nah, may is the most formal modal of all. Jadi may di sini merupakan bentuk modal yang paling formal dibanding can dan could. Biasanya dipakai oleh orang yang memiliki jarak ya. Misalnya antara children to older people, anak-anak ke orang yang lebih tua, atau between strangers ya, dari orang ke orang asing. Nah, karena baru pertama kali bertemu, maka kata yang dipakai atau bentuk modal yang dipakai adalah may. Ini adalah bentuk yang paling formal. For example, asking permission, may I leave the room, sir? And then giving permission, yes, you may leave the room. Next is be allowed to. For example, asking permission, are we allowed to wear sandals at school? Apakah kita diizinkan untuk memakai sandal di sekolah? And then for giving permission, you are allowed to borrow books from the library. Kalian diizinkan untuk meminjam buku dari perpustakaan. Nah, untuk meeting ini kita akan fokus pada satu model, yaitu be allowed to. Be allowed to.
Be allowed to is used in the sense that we are not actually giving permission or asking for it. Be allowed to is used in the passive form. Nah, apa bedanya be allowed to dengan bentuk modal lain in giving and asking permission? Nah, be allowed to ini sebenarnya dipakai ketika kita tidak benar-benar meminta izin atau meminta sesuatu. Misalnya ya, kalau kita bilang, Sir, can I go to the toilet? Nah, si siswa ini benar-benar meminta izin. Dia mau pergi ke toilet. Jadi dia bilang, can I go to the toilet? Atau misalnya, can I have some water? Bolehkah saya meminta minum? Nah, si siswa ini benar-benar meminta minum. Dia benar-benar meminta. Ya, jadi ada bentuk fisiknya. Nah, tapi kalau be allowed to di sini, sebenarnya kita tidak benar-benar meminta. Ini seperti ketika kita hanya memastikan saja, ya. Misalnya, ada students bilang, are we allowed to use calculator? Apakah kita diizinkan untuk memakai kalkulator? Kemudian profesornya bilang, you are not allowed to use calculator on your math exam. Anda tidak diizinkan untuk memakai kalkulator di tes matematika. Nah, jadi kata be allowed to di sini dipakai untuk memastikan sebenarnya kita boleh nggak sih pakai kalkulator? Apakah kita diizinkan untuk memakai kalkulator? Nah, si profesor memastikan lagi, no, tidak. Anda tidak diizinkan untuk memakai kalkulator. Oke, so there is already a rule. Sebenarnya sudah ada peraturannya. Jadi, si mahasiswa tidak benar-benar meminta izin untuk menggunakan kalkulator. Jadi, dia tidak benar-benar meminta izin pada profesor untuk memakai kalkulator, tapi dia hanya memastikan apakah mereka bisa. Be allowed to can be used both in present and past context. Jadi be allowed to bisa dipakai pada bentuk present maupun past, ya, masa sekarang maupun masa lampau. Kita lihat patternnya untuk yang present dulu. Untuk bentuk present kita punya subject diikuti be allowed to dan infinitive atau base form. Ingat ya, setelah be allowed to selalu bentuk dasar. Jadi kata kerja yang tidak ada tambahan apapun. Tidak ada s, es, ing, d, atau ed. Nah, karena bentuk present, maka be yang dipakai adalah is, am, atau are. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, maka yang dipakai adalah am. He, she, it yang dipakai adalah is. Kemudian they dan we yang dipakai adalah are. Now let's see the examples. Kita lihat yang positive sentence dulu. The students are allowed to use laptop during the lesson. Mahasiswa diizinkan untuk menggunakan laptop selama perkuliahan berlangsung. So here we have are allowed to use. Ada be allowed to diikuti infinitive use. Kenapa be-nya di sini yang dipakai adalah are? Karena subjeknya jamak, yaitu the students. Next, negative sentence. Kita tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Maka kalimatnya menjadi the students are not allowed to use laptop during the lesson. Untuk question, kita pindahkan be di depan. Lalu diikuti subjek baru allowed to. Are the students allowed to use laptop during the lesson? Next, past. Kita punya pattern subject, be allowed to, and infinitive or base form. Yang membedakan dari bentuk present adalah to be yang dipakai. To be yang dipakai di sini adalah was atau were. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal yang dipakai adalah was, subjek plural yang dipakai adalah were. See the positive sentence. When I was a child, I was allowed to play outside. Nah, ada tanda di sini keterangan waktu ya. When I was a child, ketika saya masih kecil. Berarti konteksnya di sini adalah lampau. Maka to be yang dipakai bukan is, am, are,
tapi was atau were. I was allowed to play outside. Karena subjeknya I, maka to be-nya adalah was. Untuk negatif, kita tambahkan not saja setelah to be. When I was a child, I wasn't allowed to play outside. Boleh disingkat wasn't, atau tidak disingkat juga boleh was not. When I was a child, I was not allowed to play outside. Untuk question, sama ya, to be kita taruh depan. Were you allowed to play outside? That's it. Now let's continue with be supposed to. Models in expressing obligation. There are several models which can be used to express obligation, ya. The first one is must, second one is have or has to, third one is ought to, and the last one is be supposed to. Ada 4 di sini yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah must. Okay, so must is usually used in official or written rules. Jadi kata must di sini biasanya dipakai untuk menunjukkan peraturan tertulis atau peraturan resmi, ya. Misalnya, I must come to the class on time. The students must wear uniform at school. So here we already have the rules. Jadi di sekolah biasanya sudah ada peraturan, ya. Oh, kalau siswa itu harus datang tepat waktu. Kemudian siswa harus memakai sepatu hitam misalnya. Siswa harus memakai seragam. Nah, itu biasanya peraturan yang sudah tertulis dan harus ditaati oleh siswanya. Maka model yang kita pakai adalah must. I must come. The students must wear. Ya, jadi must ini merupakan bentuk obligation, kewajiban yang kuat, ya, harus dilakukan karena sudah ada di peraturan yang tertulis atau peraturan resmi. Next one is have or has to. Just like must, have or has to is also strong. Jadi bentuk have atau has to juga merupakan obligation yang sangat kuat, ya. Kenapa kuat? Because we do not have other choice except doing it. Tidak ada pilihan lain kecuali harus melakukannya. Okay? Dan biasanya have atau has to ini tidak harus tentang peraturan, ya. Tapi misalnya juga bisa tentang keadaan yang memaksa atau yang membuat seseorang melakukannya. Kita lihat contohnya. I have to wear my glasses when reading. Saya harus memakai kacamata ketika membaca. Jadi sebenarnya tidak ada peraturan tertulis kalau kita harus memakai kacamata ketika membaca, ya. Tapi ada konteksnya, ada backgroundnya, ada latar belakangnya. Ternyata mata saya minus. Jadi saya harus memakai kacamata ketika membaca agar saya bisa membaca dengan jelas. Kalau saya tidak memakai kacamata, maka saya tidak bisa membaca dengan jelas. So I do not have other choice. Saya tidak punya pilihan lain kecuali memakai kacamata saya. Oke, bedanya itu ya dengan must, ya. Kalau must biasanya sudah ada di peraturan tertulis, tapi kalau have atau has to tidak selalu. Ya, next one. My father has to work on Saturdays. Ayah saya harus bekerja ketika hari Sabtu. Misalnya di perusahaan ada aturan kalau pekerja harus bekerja ketika hari Sabtu. Nah, maka ayah saya tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Karena kalau tidak melakukannya, misalnya gajinya akan dipotong atau misalnya akan dipecat. Jadi kita pakai modal has to. My father has to work on Saturdays. Next is ought to. It's raining. The children ought to go inside. Sedang hujan nih. Anak-anak harus masuk ke dalam. Nah, bentuk ought to di sini tidak sekuat must dan have atau has to. Jadi ought to di sini lebih dipakai untuk menunjukkan rekomendasi atau saran. Jadi kalau tidak melakukannya, ya tidak apa-apa.
Kalau must atau have to kan tidak ada pilihan lain ya selain melakukannya. Atau kalau tidak melakukannya akan ada sanksi. Tapi kalau ought to tidak masalah. Ini seperti saran saja. Kalau tidak melakukannya ya tidak apa-apa. Jadi konteksnya di sini karena hujan, anak-anak harus pergi ke dalam ruangan. Tapi kalau anak-anak mau di luar, mau main hujan-hujanan, ya it's okay. No problem. Next is be supposed to. The students are supposed to submit the paper tomorrow before 9 a.m. Siswa seharusnya memasukkan atau menyerahkan paper besok sebelum jam 9 pagi. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini ya. Be supposed to untuk menunjukkan kewajiban atau obligation. Be supposed to. Be supposed to is used to indicate expectation or assumption related to the obligation. It means supposed to happen. It is planned, arranged, or expected. However, what really happens is often different. And be supposed to is used in the passive construction. Nah, saya jelaskan ya. Be supposed to di sini biasanya dipakai untuk menunjukkan expectation, ekspektasi atau asumsi yang berkaitan dengan kewajiban. Nah, it means supposed to happen. Jadi harusnya terjadi karena sudah direncanakan atau sudah diantisipasi ya, sudah di-arrange, sudah di-expect. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi biasanya berbeda dari yang direncanakan. Misalnya nih, Bob bilang, I am supposed to go to school today. Aku seharusnya berangkat ke sekolah hari ini. Jadi konteksnya di sini misalnya, hari ini adalah hari Jumat. Dan ada aturan bahwa siswa harus pergi ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, ternyata Bob bilang gini, I am supposed to go to school today. Jadi realitinya adalah Bob tidak datang ke sekolah hari ini. Ya, jadi apa yang terjadi berbeda dari yang direncanakan atau yang diinginkan. Atau misalnya seperti ini, I am supposed to attend your party. Aku seharusnya datang ke pestamu. Nah, tapi kenyataannya adalah saya tidak datang. Jadi realitanya atau apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang direncanakan. Let's see the use of be supposed to. Be supposed to can be used in present and past context, ya. Bisa dipakai untuk konteks present maupun past. Misalnya, untuk yang present, di sini kita lihat patternnya dulu ya. Subject followed by be supposed to, followed by infinitive or base form. Be-nya di sini yang kita pakai is, MR, karena konteksnya adalah present. Untuk kalimat positifnya misalnya, she is supposed to study for exam, but she is still playing video games. Dia seharusnya belajar untuk ujian, tapi sekarang dia masih bermain video game. Jadi konteksnya di sini ada kewajiban, dia harus belajar untuk ujian. Tapi realitanya berbeda, dia malah masih main video game. Maka di sini kita pakai be supposed to. She is supposed to study for exam. Next, untuk bentuk negatifnya, the kids are not supposed to work. Anak-anak tidak seharusnya bekerja. Tapi kenyataannya apa? Ternyata kenyataannya sekarang banyak anak-anak yang harus bekerja mencari uang, ya. Jadi menyalahi aturan. Next question. Is the patient supposed to have surgery? Apakah pasien ini seharusnya dioperasi? Nah, that's for question.
What about for past tense? Untuk bentuk past tense-nya ya, ada subject diikuti be supposed to dan infinitive or base form. Bentuk be yang dipakai yaitu was atau were karena konteksnya adalah lampau. Kita lihat contoh kalimat positifnya. We were supposed to attend the party, but something urgent came up. Kami seharusnya datang ke pesta, tapi ternyata ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Nah, jadi ada keharusan nih. Ada keharusan kami untuk mengikuti atau untuk datang ke pesta. Tapi ternyata tidak datang karena ada sesuatu yang terjadi. Next, negative. Mira wasn't supposed to steal her friend's toys. Mira tidak seharusnya mencuri mainan punya temannya. Tapi realitanya apa? Ternyata realitanya dia mencurinya. Jadi ada kewajiban untuk tidak mencuri. Tapi faktanya atau realitasnya si Mira ini mencuri. Maka bentuk yang dipakai adalah Mira wasn't supposed to steal her friend's toys. Last one, question. Were you supposed to buy groceries last night? Bukannya kamu seharusnya beli belanjaan tadi malam? Nah, that's for question. Well, I guess that's all for today's meeting. Thank you for watching the video and I will see you next time. Bye!